Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Hasanah dari SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Perkenalkan, saya di sini ingin mencoba membuat video pembelajaran sebagai salah satu pemenuhan tugas dari webinar yang saya ikuti dari Hafex. Tapi sebelum saya mencoba membuat videonya, izinkan saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari Idul Fitri ini kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan dan selalu dijauhkan dari wabah ini. Dan semoga kita dipertemukan kembali dengan bulanan suci dan Idul Fitri tahun depan. Amin. Oke. Berhubung kita masih lockdown karena pandemi ini, jadi bayangkan saja atau ibaratkan saja kita sedang melakukan pembelajaran di dalam kelas seperti biasa, ya. Baiklah, tidak panjang lebar, saya akan mencoba membuat videonya dan memulai membuat video pembelajaran seperti yang saya lakukan saat pembelajaran di kelas seperti biasa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ramai sekali, semangat sekali hari ini. Atau karena habis istirahat, habis makan jadi semangat ya? Iya. Oke. Silahkan duduk ke tempat duduknya masing-masing dan kita akan memulai pembelajaran hari ini. Tapi sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan Mas Randy, Ketua kelas, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, kita bisa menerima pembelajarannya dan bermanfaat untuk kita. Amin. Silahkan Mas Randy pimpin doanya terlebih dahulu. Amin ya robbal alamin. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Amin. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Tadi ramai banget, berarti alhamdulillah semangat sehat ya. Semoga kita selalu sehat selalu. Amin. Oke. Sebelum pembelajaran, Ibu ingin melihat dulu absensinya hari ini. Alhamdulillah. Sepertinya penuh semua ya Mas Randy ya. Hari ini tidak ada yang izin kan? Tidak ada yang sakit? Alhamdulillah. Penuh semua absennya, berarti alhamdulillah kita selalu sehat. Tapi kok Mas, siapa ini yang duduk di depan? Mas Arif. Kemana Mas Arif, Mas Randy? Oh, masih sholat. Ya nggak apa-apa, kita tunggu. Semoga Mas Arif cepat kembali dan bisa mengikuti pembelajaran ya. Amin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, tadi yang belum wudhu, yang cewek-cewek mungkin tadi nggak sholat, silahkan kalau ngantuk cuci mukanya terlebih dahulu agar fresh, agar segar ya. Jadi kita bisa mengikuti pembelajarannya tidak ngantuk ya. Dan yang tadi makan di kelas belum sempat membuang sampahnya, atau yang melihat sampah di bawah meja atau kursinya, silahkan ambil dan simpan di lacinya, dibuang nanti setelah selesai pembelajaran, atau kalian ambil sekarang dan buang sekarang ya. Jadi kita nyaman belajarnya, tidak bau sampah atau tidak melihat sampah berserakan ya. Oke. Kemarin kita terakhir belajar tentang apa ya? Masih ada yang ingat? Ada yang ingat? Masa sih? Betul Mas Randy. Kemarin kita belajar tentang biografi. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran baru hari ini, Ibu ingin membahas atau mengulas sedikit, menyentil sedikit. Nah, pembelajaran biografi kemarin, ya kan? Masih ingat biografi itu apa? Benar Mbak Ayu. Jadi biografi itu adalah menceritakan riwayat hidup seseorang ya, yang diceritakan oleh orang lain. Nah, kalau yang diceritakan oleh kita sendiri, misalnya kita menceritakan diri kita sendiri, disebut autobiografi. Alhamdulillah masih ingat ya.
Oke, kalau strukturnya, struktur dari biografi, ada yang masih ingat? Ada berapa? Benar, sip, pintar sekali. Ada 3, benar. Yang pertama ada orientasi, benar, atau pembukaan ya, pembuka ceritanya. Yang kedua ada peristiwa penting, betul, atau kejadian-kejadian penting. Yang ketiga ada, benar, reorientasi. Alhamdulillah masih ingat semua, ya. Oke. Kalau gitu, kalau sudah ingat, masih ingat, kita masuk ke bab baru ya. Bab baru ini kita akan belajar tentang negosiasi. Benar. Negosiasi ya. Jangan terbalik bilangnya negosiasi. Banyak yang terbalik mengucapkannya negosiasi. Yang betul itu adalah negosiasi. Oke. Ya betul, negosiasi bukan negosiasi. Betul Mas Fitra. Nah, kemarin belum mengakhiri pertemuan kemarin, Ibu sempat memutarkan video sedikit, ya kan? Masih ingat? Alhamdulillah masih. Tentang apa pembelajarannya sama videonya? Betul, videonya adalah tentang benar, iya, ada penjual dan pembeli yang sedang melakukan transaksi. Iya, di pasar, betul tempatnya. Nah, kalau kalian melihat video itu, kira-kira apa sih yang timbul di dalam benak kalian? Proses tawar-menawar. Benar, itulah yang disebut sebagai negosiasi. Ya betul, negosiasi adalah proses tawar-menawar yang dilakukan oleh siapa? Penjual dan pembeli. Benar, penjual dan pembeli, atau yang biasanya disebut sebagai partisipan atau orang yang berpartisipasi di dalam negosiasi. Melalui jalur apa? Mereka sedang melakukan apa sih? Betul, diskusi atau berunding. Melalui perundingan. Untuk apa? Mencapai kesepakatan. Iya, benar, pinter. Jadi, ada yang bisa menggabungkan pengertian negosiasi? Iya, negosiasi adalah proses tawar-menawar melalui jalur berunding yang dilakukan oleh partisipan. Untuk apa? Guna mencapai kesepakatan. Betul. Ada yang sudah pernah melakukan negosiasi? Sering pasti ya, apalagi kalau kalian minta uang jajan tambahan ke orang tua. Pasti kalian sering melakukan negosiasi. Iya, betul. Nah, negosiasi itu bisa dilakukan sendiri nggak sih? Kalau kalian lihat dari video itu, yang kalian cermati, bisa nggak negosiasi itu dilakukan sendiri? Betul, tidak bisa. Kalau dilakukan sendiri itu namanya ngomong sendiri. Betul. Ya, negosiasi itu dilakukan adanya pihak yang mempunyai kepentingan, berbeda kepentingan ya. Jadi minimal ada 2 orang yang bernegosiasi, si pemberi permintaan dan yang mengajukan pengajuan. Betul. Nah, kalau kalian pernah melakukan negosiasi apa yang pernah kalian lakukan contohnya? Betul, meminta uang jajan. Betul, kalau kalian beli baju di pasar. Iya, betul sekali. Nah, kalau kalian sudah pernah melakukan negosiasi, sudah melihat video negosiasi yang Ibu putarkan kemarin, kalau kalian melihat, kira-kira ciri-ciri apa yang bisa kalian dapatkan dari pengalaman yang kalian lakukan sendiri dan dari video yang Ibu putarkan kemarin? Ciri-cirinya. Yang pertama ada
ada orangnya, betul, ada orangnya atau yang disebut sebagai partisipan, orang yang melakukan negosiasi. Ibaratnya itu lawannya, lawan bicara kita ya, lawan yang bisa diajak tawar menawar, penjual dan pemberi, orang tua anak, atau siapa yang bisa melakukan negosiasi. Terus ada apa lagi? Benar, adanya kepentingan yang berbeda. Si penjual menginginkan mendapatkan keuntungan, si pembeli mendapatkan baju. Tentunya ada masalah, yaitu masalahnya yang satu ingin mendapatkan keuntungan, yang satu ingin mendapatkan baju yang murah. Jadi mereka melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Iya, yang berikutnya cirinya adalah adanya kesepakatan. Jadi kalau tidak ada kesepakatan, bisa dikatakan negosiasi? Berhasilkah negosiasi itu? Benar, tidak. Jadi negosiasi itu dikatakan berhasil apabila apa? Benar, apabila adanya kesepakatan bersama. Misalnya si Ayu nih pengen beli baju, harganya mahal sekali nih 150. Minta ditawarlah sama si penjualnya, 100.000 aja Pak. Jangan Neng, Bapak juga ambilnya harganya 110, kalau minta 100.000 Bapak rugi. Nah, itu kepentingan yang berbeda. Si Ayu menawar, mencapai kesepakatan di mana si Bapak mendapatkan untung dan si Ayu mendapatkan baju sesuai dengan harga yang didapatkan, yang diinginkan. Itu namanya mencapai kesepakatan. Jadi ada kesepakatan yang didapatkan, ya. Jadi tidak merugikan satu sama lain. Benar. Yang berikutnya cirinya benar, ada pengajuan dan penawaran. Kalau tidak ada pengajuan dan penawaran, itu tidak bisa dikatakan sebagai negosiasi karena tidak ada proses tawar menawar. Ya, misalnya si Ayu nih, harganya berapa Pak? 150. Oke, saya langsung bayar 150. Tidak menawar. Ya, walaupun ada kesepakatannya, tapi tidak terjadi tawar menawar, tidak ada pengajuan dan penawaran yang diberikan. Nah, tidak ada proses tawar menawar, itu bukan negosiasi namanya. Berarti itu kontan membayar. Setuju dengan harganya. Ya, jadi negosiasi itu salah satu cirinya adalah harus adanya partisipan atau orang yang terlibat di dalam proses tawar menawar itu, ya. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan. Nih, beda, yang satu ingin mendapatkan untung, yang satu ingin mendapatkan baju yang murah. Makanya di dalam ini ada yang ciri yang ketiga, yaitu adanya penawaran dan pengajuan. Makanya ada pengajuan dan penawaran untuk mencapai apa? Ciri yang keempat, yaitu kesepakatan. Ya, kesepakatannya. Apa kesepakatannya? Nah, bisa ya? Oke, kalau bisa, kalau paham ya? Ada yang ditanyakan dari sampai sini? Tidak. Alhamdulillah, paham semua berarti ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu minta nih, siapa nih yang mau berkenan maju untuk membuat atau tidak membuat, membacakan saja yang di buku paket. Ada ya buku paketnya di bawah semua? Alhamdulillah di bawah semua. Yang ada di buku paket, silahkan Ibu minta buka halaman 151. Buku paketnya di bawah ya. Silahkan halaman 151 kalian buka. Di situ ada teks 1, ada negosiasi antara penjual dan pembeli. Ya. Silahkan, siapa yang mau berkenan nih? 2 orang berarti yang maju. Oke, boleh cewek cowok, boleh cowok-cowok, terserah, silakan yang mau aja. Ibu tidak akan memaksa, sudah besar masa harus dipaksa, ya kan? Siapa? Mas Juni. Ya, silakan Mas Juni sama Mbak Tuti, silakan maju. Ibu minta kalian baca. Ya,
Silakan, satu sebagai pembeli, satu sebagai penjual. Oke, silakan. Yang lain teman-temannya menyimak apa yang disampaikan atau yang dibacakan oleh teman-temannya. Yang natural ya, jangan hanya membaca ekspresinya, perhatikan juga. Oke, terima kasih Mas Joni dan Mbak Tuti. Tepuk tangan dong. Ya, terima kasih Mas Joni dan Mbak Tuti. Oke, di situ ada partisipannya, ada dialog yang disampaikan oleh penjual dan pembeli. Isinya adalah tentang tawar menawar, apa ini? Mangga ya. Iya, benar, mangga. Ada yang suka mangga? Alhamdulillah, harus suka buah-buahan ya. Oke, di situ ada penjual dan pembeli. Nah, yang ingin Ibu tanyakan, kalian paham atau belum nih tentang negosiasi? Tadi kan negosiasi adalah proses tawar-menawar ya, melalui proses berunding, ya kan, untuk mencapai kesepakatan atau guna mencapai kesepakatan bersama. Oke, di sini sudah bisa dikatakan sebagai negosiasi belum? Sudah? Ya, sudah. Kenapa bisa dikatakan negosiasi? Mas Agung? Ya, mengacu kepada cirinya. Benar. Cirinya apa, Mas Agung? Benar, ada partisipannya. Ada. Partisipannya siapa? Penjual dan pembeli. Betul sekali. Terus ada masalahnya? Masalahnya apa? Oh, harga mangga yang tidak sesuai. Ya. Ada perbedaan kepentingan dari dua belah pihak, penjual dan pembeli atau partisipannya? Ada? Betul, ada. Di mana penjual ingin harganya segitu dengan kualitas barang yang bagus, bukan karbitan, dan pembeli ingin harganya lebih murah karena sedang musim mangga. Iya, benar. Oke. Benar. Ada pengajuan penawaran? Ada, benar. Dan yang paling penting dikatakan negosiasi itu berhasil adalah adanya benar kesepakatan. Jadi di dalam teks itu ada kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli. Kesepakatannya apa? Ada di bagian terakhir itu, di mana boleh dengan harga segitu, tapi pembeli memilih sendiri buah-buahannya, mangganya. Benar. Berarti kalian sudah paham. Pintar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pintar sekali. Nah, kalau sudah paham, tugas berkelompoknya adalah silahkan kalian membuat video, kalian bermain peran sebagai partisipan di dalam sebuah teks negosiasi. Ya, teks negosiasinya itu terserah, mau cari yang di buku boleh, yang diperagakan di buku boleh, atau alangkah lebih baiknya kalian membuat teks negosiasi sendiri. Ya, silakan kalian buat dalam sebuah video, atau kalian kalau misalkan video karena kita bisa ya video aja. Oke, kita buat video. Silakan kalian buat video, kemudian kalian bisa kirim ke sosial medianya Ibu. Silakan kalian post ke sosial media dengan menandai akun Ibu, ya. Nanti akun Ibu akan Ibu berikan. Silakan kalian post, kalian mencoba membuat teks negosiasi dan kalian menjabarkan apakah itu termasuk teks negosiasi, kenapa bisa dikatakan itu sebagai teks negosiasi, apa saja yang mendukung atau yang menguatkan itu teks negosiasi, ya. Alangkah baiknya kalau kalian membuat teks negosiasi itu dari kehidupan sehari-hari yang sering kalian lakukan. Misalnya, kalian meminta uang jajan nih sama orang tua kalian. Nah, dari situ kalian bisa berperan menjadi seorang anaknya dan menjadi seorang orang tuanya, ya. Paham tugasnya? Paham. Untuk materi hari ini tentang pengertian teks negosiasi, ciri-cirinya sudah paham ya? Ada yang ditanyakan? Alhamdulillah tidak. Kalau tidak, kita ulas sedikit nih. Kita kembali
mau buat refleksinya nih. Apa tadi teks negosiasi? Mas Bayu? Betul. Teks negosiasi adalah proses tawar-menawar yang dilakukan melalui jalur berunding. Benar. Guna mencapai kesepakatan bersama. Oke. Cirinya? Mbak Yofi? Benar. Yang pertama, adanya partisipan atau orang yang berpartisipasi di dalam cerita, di dalam negosiasi itu. Yang kedua, adanya kepentingannya yang berbeda. Iya, yang ketiga ada benar nih, pengajuan dan penawaran. Nah, yang keempat, di mana negosiasi disebut sebagai negosiasi berhasil adalah adanya kesepakatan. Benar. Sip. Oke, paham ya? Kalau paham, tugasnya jangan lupa Ibu kasih waktu 1 minggu deh, ya. Karena kalian juga pasti punya tugas yang lain. Jadi silakan 1 minggu Ibu tunggu post ke sosmed Ibu, ya. Silakan. Kelompoknya seperti kelompok minggu lalu saja, oke? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tutup kegiatan hari ini dengan berdoa dan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita dan kita bertemu lagi kesempatan pertemuan minggu depan dengan sama teks negosiasi masih ya, dengan topik yang dengan pembahasan yang materinya udah ya. Oke, silahkan jangan gaduh menunggu guru yang lain berikutnya masuk. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, demikianlah sedikit cuplikan video pembelajaran tentang teks negosiasi. Semoga videonya bermanfaat dan bisa memenuhi kriteria dari syarat pemenuhan tugas dari webinar dari Hafex. Mohon maaf apabila dalam membuat video kurang apik, dan semoga jelas dan bermanfaat. Sebelum saya tutup, semoga di tengah pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, untuk kita semua, dan wabah cepat berlalu ya. Jangan lupa stay at home dan hindari kerumunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.